Apakah Mason tidak hanya berniat kabur untuk meninggalkan orang tuanya, tapi juga meninggalkan dunia? Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk kalian yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Tonton video ini sampai akhir ya, serta jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channelku. Di video kali ini, aku akan menceritakan kisah tak mengenakan yang menimpa sebuah keluarga di Utah, Amerika Serikat pada tahun 2015, di mana anak dari keluarga tersebut suatu hari secara misterius menghilang tanpa jejak, bahkan sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Entah apakah dia masih hidup atau mungkin telah meninggal. So, bagaimana kronologi lengkap serta kemungkinan-kemungkinan apa saja yang menjadi penyebab hilangnya sang anak? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Mason Smith lahir pada 7 April 1998 di Kanada dari orang tua Darren dan Tracy Smith. Dia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Mason kebetulan dari kecil mengalami gangguan bicara, jadi ngomongnya gagap, dan dia menjalani terapi yang seiring berjalannya waktu mulai membuahkan hasil. Karena kekurangan itu juga, Mason kerap kali dijahili sama teman-temannya di sekolah, mulai dari SD, yang tentu saja ini membuat Mason tertekan ya. Ketika Mason berusia 17 tahun, pada 2015, keluarga Smith akhirnya memutuskan pindah ke St. George, Utah, Amerika Serikat untuk memulai awal kehidupan baru, terutama bagi Mason, dengan harapan kehidupan sekolahnya akan lebih baik di sana. Namun yang pindah ke sana hanya Mason dan juga Tracy, sedangkan Darren sang ayah masih bolak-balik Kanada Amerika. Dan untuk kelima kakak Mason semuanya tetap stay di Kanada. Bagi sang ibu, keuntungan lain mereka pindah ke St. George adalah dia bisa jadi lebih dekat dengan komunitasnya, yaitu komunitas gereja Mormon. Buat kalian yang belum tahu, secara garis besar, Mormon merupakan sebuah aliran agama Kristen yang didirikan oleh tokoh religius Amerika yaitu Joseph Smith pada tahun 1830 dan mempunyai pengikut lebih dari 160 juta jiwa tersebar di seluruh dunia. Dan balik ke tadi, beberapa bulan setelah tinggal di St. George, Mason masih tetap pendiam, introvert, dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian di kamar untuk nulis musik, main video games, dan juga menonton anime. Meskipun begitu, Mason terlihat lebih bahagia sekarang. Ditambah nilai-nilai sekolahnya juga selalu bagus. Jadi better lah ya daripada di Kanada. Pada tanggal 31 Agustus 2015, beberapa minggu sebelum kelulusan SMA-nya, dia mengirimkan foto nilai sekolah ke Tracy dan semua nilainya A. Dia seneng tuh. Karena jika nilai sekolahnya bagus, itu berarti dia pasti akan diizinkan untuk menonton anime sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan kedua orang tuanya. Namun ketika sampai di rumah, pada pukul 3:15 sore, rupanya Darren telah menunggu Mason untuk melakukan rencana lain, yaitu dia ingin mengajak Mason buat latihan mengemudi mobil. Secara umur Mason ini udah 17 tahun ya. Bentar lagi dia bisa dapet SIM, jadi kenapa nggak belajar mengemudinya sekarang aja gitu. Tapi ternyata Mason nggak tertarik dengan gagasan ayahnya. Akhirnya dia menolak halus tawaran ayahnya dengan bilang kalau dia lagi nggak enak badan dan minta latihannya buat diundur lain waktu. Malam hari sekitar pukul 8:30, sang ibu pulang dari tempat kerja. Ketika sampai, dia langsung menuju kamar Mason untuk mengecek keadaannya. Diketuk tuh pintunya. Dan setelah Mason mengizinkannya masuk, Tracy membuka pintu dan mendapati anaknya sedang rebahan di atas kasur dengan posisi lampu kamar dimatikan. Setelah ditanyain, "Kamu kenapa kok gelap-gelapan di kamar baru jam segini?" Mason menjawab, "Gak apa-apa kok ma, lagi pengen aja." Tracy kemudian nyamperin anaknya, ngucapin selamat malam dan bla bla bla. Lalu sang ibu keluar kamar buat ganti baju dan istirahat. Beberapa jam kemudian, pukul 10 malam, seperti biasa, Tracy mencopot colokan kabel wifi rumah. Jadi peraturan di rumah keluarga Smith itu, tiap jam 10 malam, segala aktivitas internetan harus dihentikan. Biasanya yang bakal mencopot colokannya atau kabel modemnya adalah Darren atau enggak Tracy. Bahkan seringkali Tracy nggak hanya mencopot kabel tapi juga menyembunyikan modemnya agar Mason nggak bisa diam-diam menyalakannya kembali. Nah, tapi pada malam itu Tracy hanya mencopot kabel dan membiarkan modemnya di tempat biasanya.
Lalu sekitar tengah malam, Darren bangun. Dia punya firasat karena istrinya tidak menyembunyikan modemnya, pasti Mason diam-diam memasang colokannya lagi untuk internetan. Dan benar saja, ketika dia mengecek ke kamar Mason, sang anak lagi internetan di laptopnya. Darren kemudian memarahinya dan menyuruh Mason untuk segera tidur. Dan gak hanya itu, dia juga menyita HP serta laptop Mason. Si Mason cuma bisa pasrah aja, dia nggak protes atau apa. Walaupun mungkin di hati sebel ya. Lagi enak-enak internetan, laptopnya disita. Keesokan harinya, Selasa 1 September 2015. Menurut penuturan Darren, dia bangun pagi sekitar jam 7 dan seperti biasa pergi ke kamar Mason untuk membangunkannya. Setelah anaknya bangun, dia balik ke kamarnya lagi. Darren bilang beberapa menit kemudian, dia mendengar suara Mason sedang berada di dapur, kemungkinan membuat sarapan. Lalu sekitar pukul 7.40 pagi, dia mendengar pintu garasi dibuka dan berasumsi bahwa Mason mau berangkat menuju halte bis sekolah. Tak lama, Darren bersiap-siap untuk pergi ke tempat gym sementara Tracy menuju tempat kerja. Sejam kemudian, Darren pulang dari tempat gym, lalu menghabiskan waktunya bekerja di halaman rumah sepanjang hari. Sekitar pukul 3:15 sore, Darren nungguin Mason pulang sekolah, terus mau nyoba ngajak latihan mengemudi lagi. Siapa tahu anaknya hari ini mau. Tapi jam telah menunjukkan waktu pukul 3:30 sore, dan Mason masih belum pulang. Darren yang merasa khawatir karena tidak biasanya bis sekolah telat selama itu, langsung menghubungi Tracy dan memberitahunya. Tracy bertanya-tanya, apakah Mason ini lagi ngambek? Terus dia nggak mau pulang dulu karena nggak mau diajak latihan mengemudi, atau marah-marah gara-gara masalah semalam. Tapi Tracy mau nanyain juga kan nggak bisa karena HP-nya Mason masih disita Darren. Beberapa jam kemudian, setelah mendapat kabar Mason masih belum kunjung pulang, Tracy memutuskan untuk balik ke rumah lebih awal. Sesampainya di rumah, keduanya memutuskan untuk mencoba masuk ke kamar Mason, namun ternyata pintu kamarnya dikunci. Hal ini membuat keduanya merasa sedikit aneh karena selama ini Mason gak pernah mengunci pintu kamarnya, baik ketika dia ada di rumah ataupun pas ditinggal sekolah. Akhirnya pintu tersebut didobrak dan keduanya masuk untuk mencari petunjuk yang mungkin bisa membantu mereka mengetahui keberadaan Mason. Tracy kemudian membuka HP-nya dan ternyata siang tadi dia mendapat sebuah email dari sekolah Mason. Isi email tersebut memberitahukan bahwa Mason pada hari ini tidak datang ke sekolah. Perasaan Tracy yang semula khawatir berubah menjadi panik. Dia kemudian memutar otak dan menghubungi nomor orang-orang di HP-nya yang mengenal Mason untuk menanyakan apakah ada yang melihat anaknya hari ini. Namun semuanya bilang mereka tidak melihat Mason. Pasangan suami istri itu tak lupa juga langsung menghubungi anak-anak mereka yang lain tentang hal ini. Setelah segala upaya mereka tak membuahkan hasil, Tracy dan Darren melaporkan masalah ini pada kepolisian St. George. Darren dan Tracy memberitahu polisi bahwa mereka percaya Mason telah sengaja kabur dari rumah. Dugaan ini bukan tanpa alasan, karena dulu pas masih di Kanada, Mason pernah kabur dari rumah beberapa hari, namun akhirnya kembali pulang karena kehabisan uang. Alasan dulu Mason kabur adalah karena dia merasa gak kuat dengan peraturan rumah yang ketat, ditambah Darren adalah tipe ayah yang disiplin banget dan suka menghukum anak-anaknya kalau mereka gak nurut atau membuat kesalahan. Bisa dibilang Mason dulu tuh tertekan banget ya. Udah di sekolahan dijahatin temen-temennya, di rumah masih suka dimarahin gitu kan. Jadi Darren dan Tracy ini berasumsi bahwa anaknya kabur mungkin karena kesel gara-gara masalah di tanggal 31 malam. Keesokan harinya, tanggal 2 September, Tracy kembali menggeledah kamar Mason. Kali ini, dia menemukan buku pelajaran yang biasanya selalu dibawa Mason ke sekolah tiap hari, disembunyikan di bawah tumpukan baju di dalam lemari, seolah-olah itu dia lakukan agar orang tuanya mengira bahwa memang dia pergi ke sekolah hari itu, padahal kenyataannya tidak. Selain itu, di dalam tas, Tracy juga menemukan dompet lengkap dengan uang dan kartu identitas milik Mason. Tracy pun makin panik. Karena kalau beneran Mason ini berniat kabur, kenapa dia nggak bawa uang sama kartu tanda pengenalnya?
Masih pada hari yang sama, beberapa saksi melaporkan pada polisi jika mereka melihat seorang laki-laki muda yang mirip dengan deskripsi Mason sedang berada di dekat pom bensin jalan raya penghubung St. George ke Las Vegas. Laki-laki muda itu berdiri di pinggir jalan dan membawa sebuah papan dari kardus yang mengatakan bahwa dia butuh tumpangan menuju Las Vegas. Polisi pun menuju daerah yang dimaksud kemudian melakukan pencarian. Mereka melakukan investigasi di beberapa pom bensin karena kebetulan di jalan antara St. George ke Las Vegas ini pom bensinnya nggak cuma satu. Mereka lalu meminta rekaman CCTV dari tiap pom bensin yang didatangi. Namun tentu saja akan membutuhkan waktu sebelum mereka menerimanya. Jadi perlu proses ya, nggak langsung dapat rekamannya saat itu juga. Beberapa hari kemudian, detektif menerima rekaman CCTV dari pom bensin dan mereka mengkonfirmasi bahwa laki-laki muda yang dilihat oleh saksi ternyata bukanlah Mason Smith. Memang kebetulan perawakannya mirip, badannya tinggi, rambut pirang, dan bermata biru. Sekitar seminggu setelah Mason menghilang, pada 7 September, Tracy mengecek dompet anaknya sekali lagi dan dia menemukan sebuah catatan. Catatan itu berisi 3 lembar kertas yang dilipat-lipat. Meskipun catatan tersebut tidak pernah ditunjukkan di hadapan publik, yang jelas di dalam catatan tersebut terdapat pernyataan yang mengatakan bahwa Mason mempunyai niatan untuk melakukan bundir dan juga ada sebuah kalimat yang berbunyi, "Aku sudah muak." Tapi nggak tahu ya Mason ini muaknya sama apa atau sama siapa. Jadi, apakah Mason tidak hanya berniat kabur untuk meninggalkan orang tuanya, tapi juga meninggalkan dunia? Pertanyaan lain yang ikut muncul adalah, kenapa catatan tersebut baru ditemukan seminggu kemudian? Padahal sebelumnya Tracy sudah pernah membuka dompet itu. Karena adanya fakta tambahan tersebut, saat ini polisi mengasumsikan bahwa Mason mungkin telah kabur kemudian melakukan bundir. Pencarian besar-besaran pun dilakukan di seluruh wilayah St. George, diikuti polisi, keluarga besar Smith termasuk para kakak Mason, dan juga masyarakat. St. George sendiri merupakan sebuah area di wilayah Utah yang dekat dengan kawasan konservasi nasional Red Cliff, di mana banyak area di kawasan ini terdiri dari gurun yang berbatu dengan tebing-tebing tinggi. Jadi asumsi polisi, Mason mungkin telah bundir dengan lompat dari salah satu tebing. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tapi Mason masih belum ditemukan. Seiring berjalannya investigasi kasus ini, polisi mulai menaruh kecurigaan kepada sang ayah yaitu Darren. Kenapa? Menurut mereka, Darren telah memberikan keterangan yang tidak cocok dengan fakta sebenarnya. Seperti yang dikatakan Darren bahwa dia pergi ke tempat gym setelah Mason berangkat sekolah pada tanggal 1 September. Namun, kartu gym milik Darren memberitahukan bahwa dia check-in di tempat gym pada pukul 7:45 pagi. Jika kita melihat kronologi yang tadi aku ceritain di awal, pada pukul 7:40 pagi pada tanggal 1 September, dari kamarnya, Darren mendengar Mason keluar rumah lewat pintu garasi buat pergi ke sekolah ya kan, naik bis. Jadi kok bisa nih? Posisi jam 7:40 pagi Darren masih di rumah, terus 5 menit kemudian dia udah ada di tempat gym. Padahal jarak ke tempat gym itu juga nggak deket. Apakah Darren sebenarnya nggak terlalu ingat dengan yang sesungguhnya terjadi di pagi sebelum anaknya menghilang, sehingga dia salah memberikan keterangan pada polisi? Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa Darren pada waktu itu hanya mendengarkan aktivitas yang dilakukan Mason dari kamarnya tanpa melihat langsung, sehingga bisa jadi bahwa dia salah dengar atau salah membuat asumsi. Dan bisa dibilang jadinya nggak jelas juga kronologi Mason keluar rumah tuh sebenarnya jam berapa. Apakah bahkan dia masih berada di kamarnya sampai seluruh anggota keluarga pergi terus dia baru keluar rumah? Well, nggak ada yang tahu. Polisi pun juga bingung. Meskipun begitu, pihak berwenang tentunya tidak mau mengambil resiko dengan mengabaikan detail seperti ini. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Darren, detektif meletakkan alat pelacak GPS di mobil Darren selama 60 hari. Tapi dari hasil yang didapat, mereka tidak menemukan aktivitas mencurigakan apapun yang dilakukan Darren selama 60 hari diawasi. Kasus ini pun seakan-akan terus-menerus menemui kebuntuan hingga saat ini.
Sementara Mason Smith belum bisa ditemukan, banyak spekulasi yang merebak di masyarakat tentang penyebab Mason menghilang dan bagaimana keadaannya saat ini. Namun tak ada satupun dari spekulasi tersebut yang bisa memberikan jawaban. Apakah dia benar kabur dan sengaja bersembunyi agar tidak ditemukan karena telah muak dengan kedua orang tuanya? Apakah dia telah mengakhiri hidupnya? Ataukah ada orang yang berbuat jahat menghilangkan nyawa Mason lalu berhasil menutupi jejak dengan rapi dan belum ketahuan sampai saat ini? Misteri kemana sebenarnya Mason Smith pada tanggal 1 September 2015 dan apakah dia sekarang masih hidup atau telah meninggal? Hingga kini masih belum terpecahkan. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Sebenarnya Mason Smith tuh kemana? Silahkan komen jawaban kalian di bawah ya. Jika benar saat ini Mason masih hidup dan memang dulu sengaja kabur, semoga aja dia dapat hidayah dan mau pulang ke rumah orang tuanya. Dan sebaliknya, kalau ternyata yang terjadi adalah sebuah kenyataan pahit seperti dia telah meninggal, semoga tubuhnya suatu saat bisa ditemukan ya. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Serta silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video selanjutnya.